Mari kita sambut kedua mempelai memasuki ruang pemberkatan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat hari yang indah pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami bersyukur kalau hari ini Erik Alvira Tama Haryanto, putra dari Bapak Bambang Haryanto dan Ibu Suryani, dan Tania Sistriani, putri dari Bapak Freddy Hartono dan Ibu Indrijani Budiati. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mempertemukan mereka. Engkau juga yang menjodohkan mereka. Itu rancanganmu, itu rencanamu. Amin. Untuk kau teguhkan pada siang hari ini. Amin. Kami percaya semua dalam aturan Engkau. Engkau saja yang kami muliakan, kami tinggikan. Amin. Dan hari ini juga Tuhan, biarlah Engkau juga berfirman buat setiap kami, terutama kepada Erik dan Tania. Amin. Mari Tuhan Kau yang berbicara, untuk kami makin mengerti, menyadari, dan Kau teguhkan pemberkatan pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah siang hari ini Tuhan, mari Engkau yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di gereja Keluarga Allah Solo. Hadirin, tamu undangan yang saya hormati, yang saya kasihi. Hari ini tanggal 27 Agustus, peneguhan pernikahan di gereja Keluarga Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 10, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini kita diingatkan untuk kita percaya kepada Tuhan. Banyak kali kita tidak sadar, bahkan lawan dari percaya itu meragukan Allah. Atau meragukan firman-Nya. Bahkan ada yang tidak mau, bahkan dikatakan tidak Tuhan-Tuhanan. Berapa banyak orang sering kali mengatakan situ. Tapi akhirnya harus menanggung kecewa. Karena memang Tuhan itu jawaban di dalam segala hal. Kalau kita mau percaya. Jadi kepercayaan merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah. Itu harus dilandasi bahwa Allah itu dapat diandalkan. Karena dia jalan kebenaran. Dia jalan kehidupan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita dapat percaya bahwa Bapa Surgawi sungguh mengasihi kita. Sungguh mengampuni dosa kita. Sungguh membenarkan kita. Dan dia itu juga sungguh-sungguh memelihara kita, menuntun kita. Itu sebabnya Mazmur 37:5 dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Saat kita menyerahkan karena kita percaya, maka Tuhan kerjakan untuk menolong kita. Pertolongan kita dari Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi jangan sampai pengertian kita ini yang terbatas, mudah salah.
kita harus minta hikmat dari Tuhan. Untuk menjalani kehidupan, bahkan kehidupan keluarga. Untuk apa? Untuk saling mengasihi. Dan sungguh-sungguh mencintai. Berapa banyak terjadi perselingkuhan di luar. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak cocok. Tapi hari ini Tuhan ingatkan oleh firman-Nya. Di ayat 6, akuilah dia. Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mengakui Tuhan ada bersama kita. Seperti Daud, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadilah itu firman buat setiap kita. Nah banyak kali kenapa kita sering kali tidak mau mengakui Tuhan. Akuilah dia dalam segala laku kita. Karena Tuhan menyertai kita, membuat kita menjadi orang yang berhasil. Baik itu dalam rencana, baik itu dalam keputusan, baik itu dalam tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan hendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Harus ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Gereja keluarga Allah ini dipercaya Tuhan luar biasa. Kalau berawal dari 7 orang, 90 orang, 200 orang, dan sampai sekarang. Itu karena tuntunan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Kita semua merasa sebenarnya kita ini cuma dipercaya Tuhan saja. Tapi kepercayaan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Hebat. Karena Tuhan sanggup meluruskan jalan kita. Kehidupan kita. Karena kita percaya, waktu kita percaya pada Tuhan, dia tuh jalan kebenaran dan kebahagiaan. Orang yang sungguh-sungguh ikuti, pasti mengalami kebahagiaan. Ayat 7 dikatakan, jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Berapa banyak kita merasa benar. Kebenaran seringkali tidak cuma sepihak. Kebenaran itu bisa kepunyanya Tuhan saja. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Apa yang ditabur, dituai. Seringkali kita tidak sadar. Kita bisa mencelakakan. Ya, berapa banyak orang-orang pandai justru saling mencelakakan. Tapi apa yang ditabur, itu akan dituainya. Tetaplah saling mengasihi pasangan masing-masing. Jangan pasangannya orang lain. Itu berbahaya. Saling mengasihi pasangan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah jodohkan. Pasti membawa keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yang bahagia. Pernikahan saya baru 46 tahun. Masih 4 tahun lagi baru punya pernikahan emas. Selama 40 tahun, apakah aman-aman saja? Enggak juga. Pasti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tapi biasanya kalau kita sudah punya masalah, ya besar dikecilkan, kecil dihilangkan. Sudah, yang penting jangan diperbesar. Karena semua tidak ada yang sempurna. Semua punya aib, semua punya kekurangan. Kalau itu dibesar-besarkan jadi masalah, perceraian bisa terjadi. Jadi kita harus nyadari, ya, kalau Tuhan sudah berikan, apa yang dipersatukan, jangan diserahkan oleh manusia. Tapi berapa banyak orang mau cerai. Saya percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Tuhan itu maha tahu pasangan kita. Kita aja yang seringkali tidak mau tahu. Dan itu, kalau itu dilakukan, maka di ayat 8 dikatakan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau kita saling mengasihi, saling membantu, saling mendukung, pasti keluarga itu menjadi keluarga yang sehat. Berapa banyak orang seringkali saling menyakiti, sakit hati, benci, akhirnya nyimpan penyakit. Justru simpan penyakit. Tapi hari ini biarlah kita belajar untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling mengasihi. Dan saling membangun di dalam keluarga yang Tuhan sudah percayakan.
pasti nanti jadi awet muda. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya berdiri, usia saya baru 72, belum 80. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, saya mau tetap melayani. Karena di dalam melayani Tuhan, jerih payah itu tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya saling mengasihi, saling membangun, menjadi tubuh kita sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu firman Tuhan dan itu tergenapi. Satu hari ada seorang pendeta, gembala sidang. Anaknya pinter basket, tapi dia punya penyakit di Solo tidak bisa disembuhkan. Di Jakarta tidak bisa sembuh. Akhirnya dibawa ke Malaysia. Nah di sana diberi obat, tapi dikasih firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah beliau ini katakan, aku tuh pendeta. Tapi apa kalau pendeta tidak boleh? Percaya firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan sejak itu, dan betul-betul anaknya jadi sehat sampai hari ini. Beri tepuk tangan dulu buat Yesus kita. Itu benar saudara. Jadi saya berharap yang ada di tempat ini, belajar hidup kita ini cuma sementara, ayo kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Saat kita boleh bergembira di dalam Tuhan, maka sehat, dan sehat. Amin. Ya itulah saudara. Dan selanjutnya yang 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama yang segala penghasilanmu. Inilah perjanjian Tuhan untuk kita menghormatinya. Siapa menghormatinya akan dihormati oleh Tuhan. Untuk kita mendapatkan jalan kebaikan. Gereja keluarga Allah ini banyak mengajarkan untuk menabur. Dan memang banyak sekali yang diberkati. Tapi berapa banyak juga ada serangan-serangan. Itu biasa. Yang pasti kita boleh melihat buahnya, hasilnya. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan 20 hektar ada di Gondang Rejo untuk pembangunan kegerakan Roh Kudus. Saya cuma melihat itu hanya karya Tuhan. Banyak hal yang impossible, tidak masuk akal. Tapi Tuhan bisa kerjakan. Saya berharap setiap kita percayalah kepada Tuhan. Amin. Di situ dikatakan maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemirahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tak berkekurangan. Janji Tuhan itu membuat kita hidup dan kita hidup diberkati. Ya. Jadi perkawinan ini adalah bagian dalam rencana Tuhan bagi manusia. Erik, bersyukurlah Tuhan sudah memberi yang terbaik, yaitu Tania Sistriani, betul ya. Dan saya percaya setiap perkawinan pasti mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menikah tidak mendapatkan kebahagiaan. Saya aja sudah 40 tahun, saya tetap masih mendambakan kebahagiaan terus sampai nantinya. Ya. Jadi yang pertama kita tempatkan Tuhan tempat teratas. Di dalam kasih-Mu dan kesetiaan-Mu, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu sebabnya tetaplah setia. Kalau Tuhan sudah setia sampai hari ini, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan setia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu teladan buat setiap kita semua. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, beda. Bapak Pendeta Obaja Tantosiawan dari perusahaan tekstil, dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sampai-sampai dia harus korbankan perusahaannya. Rumahnya yang di Hogong mungkin ada yang tahu. Habis. Tapi Tuhan tukarkan tempat ini luar biasa. Tidak cuma di sini aja, di Jogja, di Jakarta, ada buahnya. Itu sebabnya saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan pasti tuntun hidup perjalanan hidup ini. Dan kita harus menempatkan Tuhan lebih dahulu dari segala sesuatu. Itu sebabnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tahu kita butuh A, Tuhan tahu. Kita butuh B, Tuhan tahu. Kita mau bekerja dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tahu. Dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, saya percaya apa yang kita kerjakan bisa berhasil. Yang kedua, berikan kepada kekasihmu dan kesetiaanmu sesudah kasih kepada Tuhan. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua baru ya kepada kasih kita. Sebab Tuhan Yesus memerintahkan muridnya untuk berjalan dalam kasih. Itu Tuhan merintahkan semua muridnya untuk berjalan di dalam kasih. Seperti Yohanes 13-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Manusia itu memerlukan kasih. Lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Butuh kasih. Uang boleh banyak, kalau tidak ada kasih kering. Badan boleh sehat, tapi kalau tidak ada kasih, semua sia-sia semua. Ialah kasih itu ada di dalam setiap kita. Anak kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Mari kita belajar. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Untuk pasangannya yang terbaik. Saya percaya kalau kita saling mengasihi yang terbaik untuk pasangan kita, maka pasangan itu akan langgeng. Hidup menjadi indah. Kalau diawali dari keluarga, keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Maka apa yang kita kerjakan itu lebih baik biasanya seperti itu. Daripada keluarganya kacau mengerjakan sesuatu, tidak baik, bahkan bisa berantakan. Nah, rumah tangga itu sangat penting sekali. Hubungan suami istri penting sekali. Itu sebabnya harus saling bertanggung jawab. Komitmen sungguh-sungguh. Apa yang dipersatukan Tuhan, ayo terus, jaga terus. Jadi harus saling memperhatikan, saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Kalau kita saling mengerti kebutuhan, saling menolong. Saya banyak bantu istri saya karena saya memang tidak mau ada pembantu. Dulu ada pembantu hampir 30 tahun, setelah itu karena sudah tua. Akhirnya sudah kita jalani sendiri karena kita tinggal berdua. Apa yang istri saya repot, tetap saya bantu. Karena kita tinggal berdua, siapa yang mau mempermalukan kita? Kalau kita dukung, kalau kita bantu, kalau kita, ya akhirnya bisa kerjasama yang baik. Dari kerjasama yang baik itu, sampai hari ini. Jarang sekali cekcok, bukan berarti kita mau cekcok, enggak. Tapi semua bisa diatur, semua jadi baik-baik. Dan keluarga menjadi keluarga yang baik. Saya berharap di tempat ini keluarga semua baik-baik. Amin. Iya, itu pun kerinduan Tuhan seperti itu. Ya, Tuhan rindu keluarga menjadi keluarga yang baik. Saling memperhatikan, membantu. Karena itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang luar. Itu tanggung jawab kita keluarga. Saling membantu. Saling mengasihi di dalam membangun kebahagiaan. Kebahagiaan boleh terjadi kalau saling mau membangun. Itu sebabnya Erik Alviratama bertanggung jawablah sebagai suami yang mengasihi istri dan janganlah berlaku kasar. Demikian juga dengan Tania Sistriani, bertanggung jawablah sebagai istri yang tunduk kepada suamimu. Karena di dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Istri tunduklah dengan suami, menolong, mengatur rumah tangga. Suami mengasihi istri, hidup bijaksana, mencari nafkah untuk keluarga. Bangun keluarga untuk kebahagiaanmu. Bukan campur tangan orang lain, tapi kebahagiaanmu
tanggung jawabmu. Itu sebabnya kita taati perintah Tuhan. Komitmen. Untuk kita boleh mengalami kebahagiaan. Untuk kita boleh mengalami keberuntungan. Untuk kita boleh mengalami umur panjang. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka itu boleh terjadi. Takutlah akan Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi kita akan masuk di dalam ikrar janji. Silakan bangkit berdiri, Erik Alvira Tama dan Tania. Kita akan masuk di dalam ikrar janji, silakan berhadapan, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah pertemukan Erik Elvira Tama dan Tania Sistriani. Engkau yang sudah mempertemukan. Engkau yang memberikan kasih-Mu buat mereka untuk saling mengasihi. Kami percaya hari ini Tuhan, biarlah mereka berikrar, berjanji kepada Engkau dan berjanji kepada jemaat yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan, semua dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Engkau tuntun setiap mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan Erik untuk ikrar janji. Silakan dengan mantap, karena yang di hadapanmu itu adalah kasih-Mu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Erik Alviratama Haryanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Tania Sistriani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Amin. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Hari ini kita sudah mendengar Erik Alvira Tama Haryanto. Ikrar di hadapan kita semua, biarlah itu boleh ditepati. Silakan Tania Sistriani untuk ikut juga ikrar janji. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Tania Sistriani, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Erik Alviratama Haryanto yang berada di depan saya saat ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji. Saya berjanji. Amin. Hari ini kita sudah mendengar mereka berikrar. Dan kita akan masuk di dalam penyematan cincin. Silakan cincin bulat. Apa yang sudah diikrarkan, biarlah itu menjadikan pedoman hidup. Silakan. Ya, ya miring ya. Ya, silakan. Cincin yang bulat.
Kita akan masuk di dalam peneguhan. Silakan. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri, arahkan tangan saudara, kita dukung di dalam doa dalam kebahagiaan mereka. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan Erik Alvira Tama Haryanto, putra dari Bapak Bambang Haryanto, Ibu dan Ibu Surjani. Kami juga menyerahkan Tania Sistriani, putri dari Bapak Freddy Hartono, dan Ibu Irijani Budiani. Kami percaya karena Engkau yang mempertemukan, maka Engkau yang memberikan kasih ilahi itu untuk saling mengasihi, untuk membangun keluarga, bahkan keluarga yang berbahagia. Kami percaya hari ini kami berdoa buat Erik dan Tania di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas Erik dan Tania. Berkat materi, berkat kesehatan, berkat keluarga bahagia, berkat-berkat yang lain pun Tuhan Engkau nyatakan buat mereka. Karena hari ini, hari peneguhan yang Kau berikan buat Erik dan Tania, yang Kau teguhkan, yang Kau berkati dalam penyertaan-Mu Tuhan. Maka Engkau yang menjadikan Erik dan Tania berhasil membangun keluarga sakinah dan bahagia. Dan Kau boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat-Mu kami terima dengan iman, untuk kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri. Hari ini Erik Alvira Tama yang mengasihi Tania, silakan berhadapan kembali dan silakan buka cadar untuk nyatakan kasih-Mu, sayang-Mu pada Tania Sistriani. Pelan-pelan, gak apa-apa. Mari hari ini sudah menjadi istrimu yang sah. Silakan boleh cium. Boleh lagi. Kalau mau tambah lagi boleh. Nah, kita undang wakil dari Gereja Keluarga Allah untuk penyerahan Alkitab dan akte pernikahan. Hari yang berbahagia ini, Erik dan Tania, datangi kedua orang tuamu. Berikan hormat-Mu, mintalah doa restu bagi orang tuamu. Silakan. Mau sungkem, mau sujud, mau apapun. Mari, kesempatan. Datangi orang tuamu dengan sungguh.
Sebagai orang tua, restuilah anak-anak Di dalam doamu untuk diberkati mereka. Kau sebut namaku. Dukung mereka di dalam menempuh kehidupan yang baru. Harapmu, Untuk menikmati kebahagiaan-kebahagiaan. namaku di dalam Sebagai anak yang sudah dibesarkan, hormati orang tuamu, percayai orang tuamu. di hatiku. Tak dapat ku Tuhan, Kau baik. balas cintamu Engkau baik. ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Dialah anak-anak Hormati di dalam membangun keluarga yang bahagia. Orang tua sangat perlu untuk mendukung. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayah dan ibu. Engkau baik. Kasih sayang. Sebagai anak yang menghargai, menghormati. Yang sudah selama ini dididik, dibangun. Jadikan keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Satu kebahagiaan kalau kita boleh saling mendukung, membantu. Hormatilah orang tuamu. Hargailah orang tuamu. Mintalah doa restu yang sudah membangun, yang sudah membesarkan. Dituai bahagia. Terima kasih Tuhan. Ayah dan Engkau pulihkan. ibu. Engkau yang memulihkan mereka. Kasih Engkau saling mendukung. sayangmu padaku. Pengorbananmu Tuhan, Engkau yang jamah. meneteskan Tuhan, Engkau yang menyentuh mereka. batu Pemulihan terjadi. kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Kasih Tuhan. Dalam doaku berseru. Restui anak-anak. Tetes air mata Bangun anak-anak. yang kau tabur Untuk mengaruhi hidup yang baru. dituai bahagia. Hari ini kita sudah selesaikan pemberkatan nikah. Dan kita akan berdoa. Saya minta mempelai kedua orang tua bisa di sini. Ya. Mari silakan. Kuana. Tidak tiba sana aja keluar. Ya, makasih. Mari. Bola. Kita akan akhiri. Mari semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Hari ini, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu dalam rancangan rencanamu, Kau yang sudah mempersatukan Erik, pasangan yang sudah Kau berikan. Biar mereka boleh mengalami kebahagiaan yang Tuhan berikan. Keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga dari papa, mama, semua boleh menjadi bahagia. Karena Engkau diutamakan. Amin. Engkau yang menyertai mereka semua. Tuhan terima kasih.
Kami juga berdoa untuk acara selanjutnya. Semua dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jadikan semua menjadi berhasil dan berbahagia. Karena kami boleh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang menuntun setiap langkah jalan di dalam mengarungi kebahagiaan. Bahkan di dalam hal-hal yang selanjutnya akan dilakukan. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Karena semua boleh menjadikan indah pada waktunya. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan berkati. Ini keluargaku Tuhan, berkati.